pemilu itu boleh ditunda ketika Tapi apakah salah gitu masyarakat menerima paket-paket yang sudah diberikan gitu? Karena kan banyak nih masyarakat beranggapan bahwa ngapain sih kita tidak terima karena sayang gitu, sayang uangnya, sayang barangnya dan lain sebagainya. Ya, saya pikir kita harus. Gimana nih Pak tanggapan Bapak terkait dengan pemilu di tahun 2024 yang akan datang? Memang nanti pada tahun 2024 kita akan menghadapi perhelatan pemilu serentak. Ya. Kenapa dikatakan serentak? Karena nantinya pada pemilu itu akan memilih ya secara bersamaan, apakah itu untuk DPR RI, kemudian DPRD atau DPRA kalau di Aceh, DPRK, kemudian DPD maupun presiden. Jadi saya pikir ini merupakan satu perhelatan pemilu yang sangat besar ya. Dan tentunya kita berharap pemilu ini akan berlangsung dengan baik dan juga akan terlaksana dengan secara lebih demokratis. Tadi kan Bapak sudah jelasin nih kan terkait dengan pemilu di tahun 2024 nih. Tapi kan Pak ada nih wacana yang digembor-gemborkan bahwasanya sistem pemilu di tahun 2024 itu akan dilakukan secara sistem proporsional tertutup. Nah, apakah sebagai kan Bapak ini sebagai akademisi nih kan Pak. Nah, Iya. dari sudut pandang Bapak terkait dengan sistem yang akan dilaksanakan di tahun 2024 terkait dengan sistem proporsional tertutup itu seperti apa Pak? Apakah itu akan memberikan suatu dampak yang baik kepada masyarakat atau malah sebaliknya Bapak nih? Iya, memang selama ini wacana itu digulirkan ya. Iya. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa wacana ini digulirkan ketika masa tahapan sudah berlangsung? Iya. Ya kan? Karena pengalaman selama ini dari beberapa pemilu yang kita laksanakan dan itu memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 2017 bahwa pelaksanaan pemilu itu secara profesional terbuka, ya bukan tertutup. Kemudian untuk tahun 2024 nanti kemudian diwacanakan. Saya pikir juga wacana-wacana ini pernah dilontarkan dalam setiap pemilu ya. Kemudian wacana itu muncul lagi di tahun 2024. Apakah ketika diwacanakan ini ada apa sebenarnya ya? Kenapa ada wacana untuk dilaksanakan pemilu proporsional secara tertutup? Karena selama ini kan tidak ada bermasalah dengan secara terbuka. Karena kalau pemikiran saya bahwa ketika dilaksanakan, kalau misalnya kita ingin membedakan ya, apa sih bedanya antara proporsional tertutup dengan proporsional terbuka? Kalau proporsional tertutup kan masyarakat itu memilih partai politik. Iya. Ya, kalau proporsional terbuka kan masyarakat bisa memilih caleg. Selama ini bisa ada wacana bahwa salah satu sebab diwacanakan tertutup karena para tidak punya, misalnya tidak partai politik, fungsi partai politik berkurang di situ. Saya pikir enggak juga karena apakah itu proporsional terbuka? Saya pikir kan rekrutmen itu kan tetap dari partai politik. Caleg itu kan dipersiapkan oleh partai politik. Jadi saya pikir dengan sistem proporsional tertutup itu juga tidak akan mengurangi peran partai politik. Ya. Karena yang mencalonkan, yang mempersiapkan kader-kader itu kan partai politik. Jadi tetap muaranya adalah partai politik sebagai pengorbit, sebagai orang yang mengkaderisasi calon-calon pemimpin negara, apakah itu di legislatif maupun eksekutif. Tapi kan Pak gini, kalau seandainya wacana sistem proporsional tertutup itu dilaksanakan ataupun diimplementasikan di tahun 2024, kan banyak masyarakat yang berspekulasi bahwa pemilu ini hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Nah, ini gimana nih tanggapan dari Bapak sebagai akademisi nih Pak? Ya, saya pikir ketika misalnya ini jadi misalnya kan dari hasil nanti ini kan proses ini kan apa istilahnya ada beberapa misalnya keinginan untuk melaksanakan pemilu secara tertutup. Ini kan maksudnya mereka lagi menggugat itu, menggugat
Undang-Undang Nomor 7 2017 ya, yang telah menetapkan bahwa sistem pemilu di negara kita adalah secara terbuka. Kemudian diuji materi untuk diterapkan secara tertutup. Saya pikir ini setback loh ya. Kalau menurut saya lah ini setback. Karena apa? Karena kan kalau secara tertutup ini maksudnya bukan ini kepentingan ya. Kalau menurut saya bukan kepentingan, tapi dalam konteks ini kenapa digulirkan misalnya tertutup? Mereka berkeinginan sekali untuk menggulirkan pemilu secara tertutup. Karena ketika tertutup memang peran partai lebih dominan. Ya, nah, betul. kan itu masalahnya. Di partai menentukan caleg, partai bisa menentukan siapa saja untuk didudukkan, apakah itu di eksekutif atau di legislatif ya. Kalau secara terbuka itu memang rakyat bisa memilih langsung caleg-calegnya. Tentunya rakyat memilih caleg-caleg itu kan mereka sudah melihat bagaimana kinerja mereka, bagaimana perjuangan mereka atau bagaimana visi misi mereka untuk membela kepentingan rakyat, terutama untuk dapil mereka. Jadi kalau secara tertutup kan hanya partai yang menentukan. Ketika seseorang yang dekat dengan ketua partai, mereka juga akan terpilih. Tapi kalau terbuka kan enggak. Siapa yang bekerja, siapa yang caleg-caleg yang rajin ya kan, yang dia memang betul-betul akan terpilih. Kalau tertutup kan belum tentu. Siapa dekat dengan ketua partai mereka akan dipilih. Iya. Nah, kan Pak, selain wacana terkait dengan sistem proporsional terbuka dan tertutup, tetapi masih banyak nih wacana-wacana lainnya. Salah satunya adalah wacana penundaan pemilu di tahun 2024 nih. Nah, tanggapan Bapak nih sebagai akademisi lagi, dari kacamata Bapak sebagai seorang akademisi, melihat hal tersebut itu seperti apa, Pak? Apakah wacana tersebut akan memang direalisasikan di tahun 2024 atau bagaimana, Pak? Saya pikir ketika digulirkan wacana penundaan pemilu atau pembatalan pemilu, ini bertentangan dengan konstitusi loh. Ya. Karena negara kita itu negara demokrasi. Ya, betul. Ya. Yang secara konstitusi sudah menetapkan bahwa proses pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Ya. Jadi tidak ada dasar menurut saya, dan menurut saya ini adalah bertentangan dengan konstitusi kita yang telah mengatur bahwa pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Dan saya pikir ketika wacana-wacana ini digulirkan, pemikiran saya ini bukan membangun bangsa, malah merusak bangsa. Ini kan belum menjamin. Ya. Secara pengalaman misalnya. Bahwa selama COVID ya, memang ada beberapa negara yang menunda. Misalnya dari 21 Februari 2020 sampai 21 Februari 2022 itu 80 negara yang menunda pemilu. Itu alasannya apa? Karena COVID. Ya. Walaupun demikian, ya pada saat COVID juga ada negara-negara juga 150 negara juga melaksanakan pemilu. Jadi secara konstitusi juga mengatur bahwa pemilu itu boleh ditunda ketika misalnya ada keadaan yang membahayakan. Tapi kan selama ini nggak ada, ya kan? Dan menurut saya kalau pemilu 2024 yang sudah berlangsung ini ditunda, itu juga menjadi satu barometer bahwa kepemimpinan Pak Jokowi itu nggak berhasil. Ya, jadi dianggap berhasil juga bagaimana kemudian Pak Jokowi mempersiapkan pemilu ini berlangsung dengan baik. Bukan malah membatalkan atau menunda, itu akan bertentangan dengan konstitusi kita. Ketika misalnya dibatalkan, pertama harus amandemen undang-undang dulu. Karena di undang-undang sudah mengatur itu. Jadi saya pikir memperumit masalah bukan menyelesaikan masalah. Berarti kalau wacana penundaan pemilu itu sebenarnya dilakukan oleh oknum-oknum yang merasa bahwa pemilu ini harus ditunda karena ada hal-hal tertentu yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang. Ya, saya pikir ini kan try and error ya, coba-coba. Tapi secara konstitusi memang bertentangan ketika pemilu ini ditunda. Ya, jadi nggak ada dasar secara aturan atau undang-undang kita. Karena undang-undang sudah mengatur itu, ya. Selama proses demokrasi itu berlangsung 5 tahun sekali. Jadi kan nggak ada alasannya, laksanakan aja. Saya pikir
semua kita harus mendorong ya pemilu 2024 itu berjalan dengan sukses dan aman, damai dan demokratis tentunya. Iya, betul. Nah, kan kalau terkait dengan pelaksanaan pemilu, tentunya masyarakat itu kan menginginkan yang namanya jurdil di dalam pelaksanaan itu sendiri. Terus di dalam pemilu kan masih banyak nih terdapat money politik di dalamnya yang membuat masyarakat itu terkadang merasa gimana ya? Kalau ada pemilu, saya harus ikut nih karena ada money politik di dalamnya atau hal-hal lain di luar itu gitu. Terus di dalam pelaksanaan pemilu seperti contohnya itu menghilangkan money politik, terus serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, bagaimana nih upaya yang harus dilakukan, Pak? Dari kacamata Bapak atau sudut pandang Bapak nih terkait dengan upaya apa sih yang harus dilakukan supaya meningkatkan partisipasi di dalam pemilu yang akan datang? Karena banyak nih, baik dari generasi milenial maupun Gen Z ini sebagai pemilih pemula di tahun 2024 yang akan datang nih Pak. Karena masih banyak nih kan tahun-tahun sebelumnya, pemilu-pemilu sebelumnya itu banyak masyarakat yang golput nih Pak. Itu gimana nih Pak tanggapan Bapak nih? Makanya ya lahirnya kerjasama antara Kata Hati Institut dengan PISIP adalah memang dalam rangka untuk kita mendorong ya. Mendorong pemilu yang bermartabat, demokratis ya. Tentunya pemilu yang bermartabat itulah pemilu yang tidak didasari oleh berbagai macam persoalan yang sudah dijelaskan tadi, apakah itu money politik ya dan lain-lain. Karena selama ini pengalaman menurut saya dan juga saya meneliti terkait dengan money politik ini seakan-akan sudah menjadi seperti budaya di kalangan masyarakat ya. Jadi ketika proses pemilu ini berjalan atas dasar yang tidak integritas, saya pikir juga akan melahirkan pemimpin yang tidak berintegritas. Ya, nggak mungkin lah pemilu itu didasarkan atas dasar amplop. Orang memilih itu berdasarkan amplop yang diberikan oleh caleg, nggak mungkin itu. Tentunya nanti juga akan melahirkan pemimpin yang berdasarkan amplop tentunya. Mereka ketika mereka sudah terpilih bukan memikirkan kepentingan rakyat, tapi bagaimana memikirkan agar modalnya kembali. Akhirnya mereka selama 5 tahun masih berpikir tentang itu aja. Ya, jadi saya pikir ini menjadi tantangan kita bersama. Apalagi ini pemilu 2024 merupakan pemilu yang saya pikir ini akan menjadi satu model loh ya. Pemilu yang terbesar di Indonesia baru pertama sekali dilaksanakan ya. Tentunya kita berharap pemilu 2024 itu akan berlangsung secara demokratis ya. Kemudian pemilu itu tidak hanya dalam konteks untuk melaksanakan secara formalitas 5 tahunan, tapi jauh dari nilai-nilai demokratis. Ya tentunya memang ini kita perlu usaha kita bersama. Saya pikir ini juga perlu usaha apakah masuk dalam program hari ini. Saya pikir kita mendorong ke sana ya. Terutama bagaimana kemudian kita memberikan pendidikan politik ya kepada para pemilih ya untuk mereka agar menjadi pemilih yang rasional ya, memilih pemimpin itu apakah itu untuk tingkat legislatif maupun eksekutif itu bukan berdasarkan faktor-faktor yang lain, tapi memang itu adalah panggilan hati nurani bahwa ini kewajiban saya loh yang telah diatur oleh ya institusi untuk melibatkan diri untuk berpartisipasi dalam rangka untuk memilih pemimpin tentunya 5 tahunan sekali ya. Kemudian tentunya dalam hal ini juga kita menginginkan itu pemilih yang partisipatif. Maksudnya pemilih yang partisipatif adalah mereka tidak hanya menjadi peserta pemilu atau menjadi pemilih pada saat pemilu, tapi mereka setelah pemilu mereka juga berfungsi untuk mengontrol, mengawasi kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka untuk apakah itu pembangunan maupun kesejahteraan rakyat. Nah, tadi kan Bapak ada jelasin nih. Saya sedikit menyentil nih Pak. Kan Bapak ada bilang nih,
kan pemilu itu masyarakat itu adalah sebagai masyarakat yang partisipatif di dalam pemilu, bukan cuma di tahun pemilu aja, tetapi setelah itu gitu sebagai orang yang mengawasi gitu. Namun yang kita lihat ya di fakta lapangan yang terjadi di lapangan, bahwa masyarakat ketika menyuarakan suaranya itu seperti dibungkam dan tidak ada ya, apa maksudnya, tidak menjadi suatu hal yang dihiraukan oleh para legislatif kita di gedung DPR sana, Pak. Maka inilah perlunya ya pendidikan politik untuk memberi kesadaran kepada para pemilih bahwa mereka tidak hanya berpartisipasi untuk memilih pemimpin, ya, tapi juga mereka mengontrol. Ketika ada kebijakan-kebijakan pemimpin yang tidak sesuai ya, atau bertentangan dengan dengan kepentingan rakyat, mereka juga harus berani suarakan. Saya pikir semua orang berhak menyuarakan itu ya. Saya pikir tidak ada kalau memang ada upaya-upaya untuk membungkam ya kita harus lawan itu ya kan. Kita telah memilih mereka ya. Rakyat telah memberi mandat kepada mereka. Jadi ketika kita telah memberi mandat, tentunya tidak hanya memberi mandat, kita juga harus kontrol mereka agar tidak bertentangan dengan, terutama dengan visi misi atau janji-janji politik yang telah mereka berikan. Ya saya pikir di sinilah ya perlu kita memberi kesadaran pendidikan politik ya, voters education atau political education kepada pemilih agar mereka lebih sadar ya terkait dengan hak-hak mereka. Nah, tadi Bapak ada bilang kan memberikan education terhadap masyarakat pemilih nih. Tapi apakah ada edukasi kepada para calon-calon yang mendaftarkan diri ataupun yang mencalonkan dirinya sebagai legislasi nih. Nah, apakah orang tuh memiliki edukasi dalam itu supaya nantinya ketika mereka sudah terpilih, visi misi mereka itu terjalankan, bukan cuma sekedar omongan belaka gitu, Pak? Iya, kalau kita bicara terkait dengan political education atau voice education, itu merupakan memang itu kewajiban kita semua ya. Itu program bersama sebenarnya ya. Apakah itu penyelenggara maupun partai politik. Kalau terkait dengan calon kan salah satu fungsi partai politik kan memberi politik education atau pendidikan politik kepada calon-calon mereka ya, kepada caleg-caleg mereka. Itu memang kewajiban dari partai politik ya untuk memberikan pendidikan politik kepada calon-calon mereka ya. Jadi terutama bagaimana membangkitkan kesadaran bahwa tidak hanya duduk di parlemen, juga mereka harus membela kepentingan kepentingan konstituen mereka ya. Karena selama ini kita juga melihat seperti ada terputus nih ya kan? Terputus bahwa ketika caleg sudah terpilih atau sudah menjadi anggota dewan lah, seakan-akan hubungan mereka dengan konstituen maupun dengan partai politik itu sangat terputus. Enggak kayak gitu. Semua kebijakan, misalnya ini kan ada 3 fungsi ya dewan ya. Pertama misalnya terkait dengan legislasi, kemudian pengawasan, kemudian penganggaran. Jadi sebenarnya program-program tugas-tugas tupoksi ini ya, ketika mereka misalnya ingin membuat apa terkait dengan legislasi, tentunya kan mereka juga harus berkoordinasi apakah dengan partai politik maupun konstituen yang mereka pilih. Tentunya kan arahnya untuk kepentingan legislasi itu atau anggaran, tentunya kan kepentingan konstituen yang telah memilih mereka. Jadi disinilah saya pikir ini fungsi partai politik salah satunya adalah terkait dengan pendidikan politik, pada karena itu harus ditingkatkan lagi. Oke. Berarti pemilu di tahun 2024 ini akan jauh lebih menjadi pemilu yang lebih demokratis lagi atau bagaimana nih Pak? Atau malah pemilu di tahun 2024 ini akan jauh lebih menurun nih daripada pemilu-pemilu sebelumnya? Karena kan banyak nih masyarakat sekarang itu terlihat bahwa masyarakat itu sudah tidak percaya lagi nih dengan parpol dan lain sebagainya. Itu seperti apa Pak ini? Iya, ini kan kita berharap, ini pengharapan kita bahwa pemilu tahun 2024
itu makin lebih baik. Ya. Ya, makin lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Dan kita berkeinginan dengan model yang sangat luar biasa, model yang besar ini, ya itu juga tidak hanya, saya katakan tadi, tidak hanya formalitas 5 tahunan, tapi benar-benar akan mewujudkan pemilu yang demokratis, sesuai dengan keinginan kita bersama, ya. Ini tantangan, saya pikir tantangan bagi kita semua. Mudah-mudahan nanti pemilu 2024 ini berjalan dengan aman, damai, dan tentunya ketika ini berhasil, ini akan menjadi satu model, ya, bagi negara Indonesia, mungkin akan diadopsi oleh negara yang lain karena keberhasilan kita dalam menjalankan pemilu ini. Ya, jadi ini kan kita berharap, ya, berharap mudah-mudahan juga. Selain berharap juga kita perlu mendorong, mendorong misalnya peran kampus, peran LSM untuk melakukan political education, force education kepada para pemilih. Demikian juga partai politik terus melaksanakan fungsinya, memberikan pendidikan politik. Kemudian para penyelenggara juga, ya, melakukan pendidikan politik pada masyarakat agar masyarakat tidak memilih jalan untuk golput. Nah, kan saya pikir tadi ada argumen bahwa selama ini masyarakat itu sudah istilahnya bosan. Ya, bosan karena mungkin mereka malah ada anggapan begini, apa perlu kita ikut pemilu juga nggak menguntungkan kita, siapapun yang terpilih kita tetap seperti ini, kita kalau petani ya tetap petani. Jadi memang nggak ada hal yang dirasakan oleh manfaat oleh masyarakat, ya. Jadi kalau ini terjadi, saya pikir kan akan munculnya golput yang sangat luar biasa. Dari beberapa kita melihat memang ada satu perbandingan, ya. Kalau misalnya tahun 1955 itu angka golput sangat kecil dibandingkan misalnya pada pemilu-pemilu, ya, era orde baru maupun orde reformasi yang golputnya sangat tinggi. Sangat tinggi, ya. Sangat tinggi. Ya. Berarti kalau di tahun 2024 ini diharapkan bahwa golput ini minimal bisa diminimalisir lah, ya kan, Pak. Jadi kalau seandainya, kan tadi ada anggapan bahwa masyarakat itu sudah bosan untuk melakukan pemilu dan lain sebagainya, makanya muncul namanya golput di dalam pemilu tersebut. Nah, upaya apa sih ini, Pak, yang harus dilakukan kepada masyarakat supaya mereka itu tidak terbelenggu dengan hal-hal yang membuat mereka itu seakan-akan tidak peduli lagi dengan pemilu gitu, Pak? Iya, makanya saya katakan tadi tetap penekanan adalah political education. Ya. Ya. Kenapa perlu kita lakukan politik education? Ya, political education karena yang memberi kesadaran kepada pemilih, ya, untuk memilih bukan berdasarkan, ya, tadi misalnya ada pemberian tertentu, tapi mereka memilih berdasarkan bahwa melihat bahwa calon-calon itu punya visi misi yang bagus, track record mereka bagus untuk memperjuangkan nasib mereka. Ya, kalau memang berdasarkan amplop tadi, ya tentunya, kan saya sudah katakan tadi, ketika pilihan itu berdasarkan hal-hal yang lain bukan atas dasar rasional, ya tentunya kan akan menimbulkan kecewaan. Ya, inilah bahayanya dari money politik. Ya, calon-calon yang kita pilih tentunya mereka nggak akan peduli pada konstituen. Mereka akan melihat bahwa saya duduk di situ karena memang saya bayar kok, kursi saya bayar. Nah, bukan berdasarkan pilihan atau pilihan secara hati nurani oleh masyarakat. Sehingga mereka tidak merasa ada kewajiban untuk membela kepentingan masyarakat karena berdasarkan, ya, pilihan-pilihan berdasarkan hal tertentu. Tapi apakah dengan adanya money politik masyarakat itu bisa dapat disalahkan gitu dengan adanya money politik? Ya, kita kan nggak bisa nyalahkan ini. Ya, kita nggak bisa menyalahkan ini, kan persoalan. Saya pikir salah satu faktor munculnya money politik karena tuntutan ekonomi. Ya kan, tuntutan ekonomi, kan kita bisa melihat bagaimana kondisi hari ini ekonomi kita. Tapi ya kan kita selalu, saya pikir ini perlu kerja keras, ya, keras kita bersama dalam rangka untuk mewujudkan pemilu yang lebih bermartabat. Ya, tentunya memberi penyadaran kepada masyarakat jangan terlibat dengan pilihan-pilihan berdasarkan sogokan-sogokan, karena tentunya dalam agama juga dilarang, kan. Yang sogok dan yang menyogok itu adalah masuk ke
masuk neraka. Ih. Ya, yang Masuk sombong neraka. menyogok itu memang balasannya di neraka. Jadi saya pikir ini kadang-kala, makanya saya katakan bahwa kalau misalnya ada argumen-argumen bahwa di masjid itu nggak perlu jangan bicara politik. Kalau menurut saya malah kalau dalam konteks edukasi politik nggak ada masalah di masjid. Misalnya kita ada program-program kepada khatib-khatib untuk mereka setiap hari Jumat itu menjelaskan terkait dengan bahaya money politik, kemudian mengajak masyarakat untuk keluar memilih, kemudian kenapa pentingnya memilih pemimpin, itu kan juga harus diberi. Yang jangan di masjid itu setiap hari Jumat itu melakukan black campaign, nah itu yang nggak boleh. Tapi dalam konteks hanya sebatas untuk melaksanakan pendidikan politik, ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Kan kita juga harus memberi pencerahan, khatib-khatib juga harus memberi pencerahan kepada umat, ya. Karena saya pikir ketika kita bicara dalam konteks kekuasaan itu penting, pemimpin itu penting. Bagaimana negara akan berjalan ketika misalnya proses demokrasi setelah lima tahunan itu tidak berjalan dengan baik, atau pemilu itu ya berdasarkan tidak berintegritas misalnya, tentunya ini akan berpengaruh pada semua lini. Berarti masyarakat, bukan cuma masyarakat, khatib juga berperan penting dalam Iya, semua kita memberikan ya, edukasi terhadap politik. Semua kita itu punya peran yang sama dalam rangka untuk memberikan pendidikan politik ya kepada masyarakat, kepada keluarga kita ya. Karena selama ini saya melihat kasus-kasus itu ada paket-paket loh. Tiap pemilu itu ada paket. Ya, biasa-biasa itu diserang ibu-ibu nih. Ibu-ibu. Dengan paket-paket tertentu lah, atau bapak-bapak lah kan. Misalnya ini paket 1.700.000 dan sebagainya. Ini kan sesuatu saya pikir ini sedih kita melihat ketika misalnya dalam setiap pemilu ini berlangsung hal-hal seperti ini. Tapi apakah salah gitu masyarakat menerima paket-paket yang sudah diberikan gitu? Karena kan banyak nih masyarakat beranggapan bahwa ngapain sih kita tidak terima karena sayang gitu, sayang uangnya, sayang barangnya dan lain sebagainya. Ya, saya pikir kita harus makanya kan kita harus memberi penyadaran kepada masyarakat. Harus tolak, emang harus tolak. Jangan tolak, gini maksudnya ambil uangnya, nggak pilih orangnya, nggak bisa. Ya. Karena itu banyak kasus yang seperti itu. Atau gini, ambil uangnya nggak pilih, nggak bisa lagi. Sekarang modusnya lebih tren lagi nih. Ya, kalau misalnya masuk ke TPS, foto, pilih, foto, kemudian pergi ke tim ses sampai duit, nggak bisa lagi ambil duit, nggak. Sekarang modus orang mereka juga lebih lihai, lebih canggih. Jadi memang kita harus menjelaskan sikap tegas kita. Kalau ada upaya-upaya untuk mengotori demokrasi dengan hal tadi itu, ya masyarakat harus berani tolak dong. Ya, berani bersikap ya bahwa secara tuntutan agama ini juga bertentangan loh. Ya, termasuk suap menyuap itu masuk neraka. Ya, neraka jelas itu dalam agama. Tapi banyak kok para anggota legislasi kita yang melakukan hal tersebut. Apakah mereka tidak takut dengan hal tersebut? Inilah kan maksudnya ini kan dipertanyakan. Kan ini dipertanyakan ya. Kenapa mereka misalnya demi kekuasaan kemudian mereka menghalalkan segala cara? Enggak, secara tuntutan agama juga ini bertentangan. Ya kan? Kekuasaan itu sudah diberikan oleh Allah kepada orang tertentu. Kemudian mereka memaksa diri untuk dapat kuasa itu dengan jalan-jalan yang nggak baik. Secara agama juga nggak dilarang misalnya. Tentunya ini kan akan berefek nantinya. Berarti para calon legislasi kita itu sebenarnya bisa kita mewujudkan pemilu yang bermartabat dan lain sebagainya. Itu tergantung dari bagaimana para calon-calon yang akan calon-calon legislasi di tahun yang akan datang itu lebih memahami bagaimana dengan edukasi politik itu yang sebenarnya. Iya, maka saya katakan tadi bahwa terkait dengan pendidikan politik itu tanggung jawab semua kita, termasuk partai politik, ya orang yang mengusung kader-kader terbaiknya untuk ditempatkan di legislatif, ya kan, setiap pemilu, maupun penyelenggara juga punya kewajiban untuk melakukan pendidikan politik kepada pemilih. Kepada pemilih pemula misalnya, ini mereka merupakan 60% pemilih terbesar nanti 2024.
Iya, betul. Bagaimana peran mereka kemudian memberikan terutama ini pemilih yang potensial ya, agar nanti mereka juga ikut memilih, bukan malah menjadi golput. Ini peran dari penyelenggara pemilu tentunya. Kalau kita berbicara tentang pemilu itu tidak cukup ya. Nggak putus-putusnya. Nggak ada putus-putusnya kalau kita berbicara tentang pemilu nih. Mungkin kalau untuk berbicara pemilu nanti kita akan berbicara lagi di basic selanjutnya nih kawan-kawan. Teman-teman kata hati yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan pemilu di tahun 2024 atau di tahun-tahun sebelumnya atau maupun di tahun-tahun yang akan datang, teman-teman kata hati bisa langsung bertanya langsung nih kepada Bapak Effendi Hasan melalui kanal YouTube dan Instagramnya Bapak Effendi Hasan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.